Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi kita semua dalam perlindungannya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 19 sampai 25. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi, Paulus menunjukkan kepada kita dua hal yang seharusnya membawa penghiburan ketika penderitaan menimpa kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu, sejak awal Paulus mengasumsikan bahwa penderitaan bukanlah pengalaman yang tidak biasa dan mengejutkan. Artinya, penderitaan adalah pengalaman semua orang yang tinggal dalam dunia yang sudah begitu rusak ini. Penderitaan kita memberitahukan kepada kita bahwa kita memang hidup di dunia yang sudah rusak. Seperti Paulus katakan di ayat-ayat tadi, bahwa seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, hidup dalam perbudakan kebinasaan, dan merasa sakit bersalin. Itu berarti bahwa semua orang yang hidup di antara kejatuhan Adam dan Hawa dan kedatangan kembali Kristus, seperti kita pada saat ini, pasti akan menderita pada suatu waktu dengan suatu cara tertentu, Bapak Ibu. Kapan itu terjadi dan seperti apa penderitaan itu adalah satu-satunya yang membedakan kita. Bapak, Ibu, dan saya mengalami penderitaannya masing-masing. Jadi penderitaan menjelaskan di mana kita tinggal, yaitu di dunia ini, tempat kita makan, minum, tidur, dan berdiri, serta segala aktivitas kita. Harus ditegaskan di sini Bapak, Ibu, bahwa penderitaan tidak menyatakan bahwa kasih Juru Selamat kita telah gagal untuk menjaga dan memelihara kita. Kita tidak dibuang Bapak Ibu, dan Allah tidak memalingkan dirinya dari kita. Mata Allah selalu tertuju kepada kita dan turut merasakan kesedihan dan kepedihan kita. Tetapi ada hal yang kedua yang disampaikan Paulus. Dalam penjelasannya di surat Roma ini, tentang betapa mengerikannya penyimpangan dan kejatuhan dunia kita, Paulus lalu menggunakan kata harapan dan pembebasan. Memang kata-kata ini, kata-kata harapan, pembebasan, sepertinya tidak pada tempatnya Bapak Ibu. Tidak dapat menolong orang-orang untuk mengenali hal-hal yang mengejutkan dan menyakitkan yang tidak dapat dihindarkan itu. Namun Paulus ingin kita tahu bahwa di tengah berbagai kesusahan yang kita semua hadapi, Allah sedang melakukan sesuatu yang baik bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kita tahu
Sulit bagi kita yang saat ini sedang menderita untuk memegang hal ini. Tetapi ini penting untuk kita pahami bersama-sama, Bapak Ibu. Kasih karunia Allah seringkali bekerja dengan cara yang paling baik dan paling nyata di tengah keadaan yang paling kelam, paling sulit, dan paling gelap. Allah bersedia dan mampu menghasilkan hal-hal yang sangat baik dari hal-hal yang sangat buruk. Percayakah Allah dapat melakukannya itu, Bapak Ibu? Salib Yesus Kristus adalah alasan atau penjelasan yang paling akhir dan paling dapat diandalkan untuk hal ini. Coba Bapak Ibu pikirkan, apa yang mungkin bisa lebih buruk daripada pembunuhan yang tidak adil terhadap Sang Mesias? Atau apa yang mungkin lebih menakjubkan daripada kematian Yesus demi keselamatan kita? Di dunia ini, Bapak Ibu, kasih karunia Allah seringkali menjumpai kita dalam situasi-situasi dan bentuk-bentuk yang tidak nyaman. Di saat-saat ketika kita berseru memohon karunia pembebasan, Allah justru sedang melakukan hal-hal baik di dalam dan melalui kita dengan menggunakan hal-hal yang ingin kita singkirkan itu. Kita dapat mengetahui bahwa Allah begitu berkomitmen pada karyanya, hingga ia tidak akan mengizinkan apapun untuk menginterupsi karyanya tersebut. Termasuk Bapak Ibu, keinginan kita menginterupsi karya Allah. Allah juga tidak mengizinkan apapun untuk membuatnya meninggalkan karyanya itu. Nyatanya, Allah akan menggunakan apa yang tampaknya sebagai sebuah interupsi yang luar biasa dalam hidup kita untuk menyampaikan hal-hal baik yang Ia janjikan. Itu sebabnya kita perlu memeluk dan memberi semangat satu sama lain dengan pemahaman teologis tentang kasih karunia yang tidak nyaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh hebat jika kita mengetahui bahwa walaupun kasih karunia Allah seringkali menyambut kita dalam saat-saat dan cara-cara yang tidak nyaman, tidak ada satupun dari hal yang kita derita itu mampu menghalangi kasih karunia yang mengagumkan yang telah Ia janjikan kepada kita. Sungguh suatu penghiburan bagi kita semua.